kecerdasan emosional, dan pengelolaan stres. Kunci kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Pengelolaan stres adalah keterampilan penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan baik. Cara kita mengelola emosi dan stres mempengaruhi kesejahteraan mental, kesehatan fisik, serta hubungan sosial. Mengenal kecerdasan emosional. Teman-teman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Yang kedua yaitu mengelola emosi secara sehat dan adaptif. Mengenali dan memahami emosi orang lain, menjalin hubungan sosial yang positif. Manfaat kecerdasan emosional. Manfaat kecerdasan emosional itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hubungan sosial, menurunkan risiko stres dan kecemasan, meningkatkan kesejahteraan mental dan produktivitas. 4 pilar kecerdasan emosional yaitu yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness yang merupakan memahami penyebab emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi perilaku. Selanjutnya yaitu pilar kecerdasan emosional yang kedua yaitu pengendalian diri atau self-regulation yang merupakan mampu mengendalikan impuls dan reaksi emosional secara bijak. 4 pilar kecerdasan emosional yang selanjutnya yaitu ada motivasi atau motivation yang merupakan memiliki dorongan dari dalam untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu empati atau empathy, berusaha membantu dan mendukung orang lain dengan tulus. Mengenali dan memahami emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah reaksi alami terhadap situasi tertentu. Jenis emosi utama yaitu yang pertama senang, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Cara mengenali emosi diri sendiri yaitu yang pertama dengan memperhatikan reaksi fisik atau denyut jantung dan ketegangan otot. Selanjutnya, perhatikan pikiran yang muncul dan ekspresikan emosi melalui kata-kata atau tulisan. Pengelolaan emosi yang sehat yaitu cara mengelola emosi secara efektif. Yang pertama, sadari dan terima emosi yang dirasakan. Gunakan teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Alihkan perhatian ke hal yang lebih positif. Tulis jurnal emosi untuk mencatat perasaan dan pemicunya. Diskusikan dengan seseorang yang dipercaya. Contoh situasinya yaitu yang pertama situasi yaitu mengalami kegagalan dan reaksi negatifnya menyalahkan diri sendiri dan menyerah. Reaksi sehat yaitu menganalisis kesalahan, belajar dari pengalaman, dan mencoba lagi. Oke baik teman-teman, kita akan masuk pada bagian mengenal stres dan dampaknya. Apa itu stres? Stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau tantangan. Jenis stres ada 2 yaitu yang pertama stres positif dan stres negatif. Dampak stres berlebihan. Dampak stres berlebihan terbagi menjadi 3 yaitu pada bagian fisik akan terasa sakit kepala dan gangguan tidur. Pada bagian emosional akan terasa mudah marah, sedih berkepanjangan, dan kehilangan rasa motivasi. Yang ketiga yaitu pada bagian sosial akan terasa sulit berkonsentrasi dan hubungan dengan orang lain terganggu. Teknik pengelolaan stres yang efektif. Ada 2 cara teknik pengelolaan stres yang efektif yaitu yang pertama pada teknik fisik kita dapat melakukan kegiatan yaitu dengan olahraga yang teratur, pola makan sehat, dan tidur yang cukup. Pada bagian teknik sosial, kita bisa melakukan 3 cara, yaitu yang pertama, berbagi cerita dengan teman ataupun keluarga, membangun hubungan yang suportif, dan menghindari lingkungan yang toksik. Mindfulness dan relaksasi. Mindfulness adalah latihan untuk tetap fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Manfaat mindfulness adalah mengurangi kecemasan dan stres,
stres, meningkatkan konsentrasi dan ketenangan, membantu mengendalikan emosi. Latihan pernapasan sederhana yaitu dengan menarik napas selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, buang napas perlahan selama 6 detik, ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Membangun resiliensi dan kesehatan mental. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, tantangan, atau kegagalan dengan cara yang positif dan konstruktif. Resiliensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang membangun kekuatan dan belajar. Cara membangun resiliensi yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas, menyesuaikan diri dengan perubahan, mengelola ekspektasi secara realistis, berlatih rasa syukur setiap hari. Strategi kesehatan mental jangka panjang yaitu menciptakan kebiasaan sehat, mengatur waktu dengan baik, menerapkan self-care, dan hobi yang menyenangkan. Nah, baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan di slide sebelumnya apa itu emosi dan stres dan bagaimana cara mengendalikan emosi itu sendiri. Oke, baik, kita akan masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah kecerdasan emosional membantu kita mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang lebih baik. Pengelolaan stres yang baik meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Aksi nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mempraktikkan salah satu teknik manajemen stres yang telah dipelajari dan buat jurnal emosi selama 1 minggu untuk mengenali pola emosi pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi anak Uneva selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.